Oke, pelajaran kita hari ini akidah akhlak ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Ya Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, seperti biasa, kita tadarus Al-Quran bersama-sama terlebih dahulu. Silahkan bersama-sama dibuka Al-Qurannya. Quran surat Anas. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Oke, kita sudah berdoa, kita juga sudah bersama-sama tadarus Al-Quran ya. Semoga niat kita datang ke sini untuk menuntut ilmu diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Abel, Hadir Bu. oke. Rindi, Hadir Bu. Putri, Hadir Bu. Reni, Hadir Bu. Nelly, Hadir Bu. Salwa. Oke, kelas ini rajin-rajin semua. Semuanya hadir, pokoknya tetap semangat ya. Ya Bu. Kalian hari ini sehat semua kan? Sehat. Alhamdulillah. Oke, langsung masuk ke pembahasan. Hari ini kita akan belajar mengenai adab menjenguk orang Sakit. Nah, sudah belajar tadi malam? Sudah. Alhamdulillah. Jadi perlu kita ketahui ya bahwa menjenguk orang sakit itu memiliki adab. Jadi tidak asal-asalan. Jadi ketika kita menjenguk orang sakit, kita juga harus memiliki maksud dan tujuan. Maksudnya yaitu kita ingin mendoakan orang yang sakit agar cepat sembuh, agar cepat pulih kembali, dan maksud ingin menghibur agar orang yang sakit tidak terus-terusan sedih. Nah, selanjutnya minggu lalu Ibu masih ingat ya, Ibu pernah bertanya kepada kalian siapa yang belum pernah menjenguk orang sakit? Katanya di sini semua sudah pernah ya? Ya Bu. Oke. Selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian, kalau kalian menjenguk orang sakit itu biasanya kalian itu melakukan adab yang seperti apa? Nah, siapa di sini yang ingin mencoba menjawab? Silakan. Saya Bu. Oke, Mbak Nelly silakan. Yang mana adabnya? Yang pertama memberi salam. Oke. Bertanya kabar. Oke. Ketiga memberikan nasihat. Oke. Yang keempat memberikan buah-buahan Bu. Oh ya, sangat bagus ya jawabannya. Ada lagi yang ingin menjawab? Tidak. Oke. Jadi Ibu jelaskan ya. Adab menjenguk orang sakit, yang pertama kita harus memberikan salam terlebih dahulu. Salamnya itu harus lemah lembut ya, jangan Assalamualaikum, jangan teriak-teriak. Itu akan membuat orang yang sakit itu kaget dan bukannya malah sembuh, malah semakin sakit. Nah, semakin sakit seperti itu. Dan yang kedua itu seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil kepada orang yang sakit, seperti bagaimana keadaan kamu sekarang? Kamu sakit apa? Nah, seperti itu ya. Jangan bertanya yang berat-berat seperti kamu udah bayar utang belum nih? Kemarin kamu utang 50 juta. Nah, tidak boleh ya seperti itu. Harus bertanya yang ringan-ringan saja dengan tujuan untuk menghibur atau mengalihkan rasa sakitnya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu memberikan bimbingan keagamaan atau nasihat. Seperti contohnya kita itu tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Nah,
Selanjutnya kepada kalian semua, mungkin Ibu cuma bisa menjelaskan materi sampai di sini ya. Silahkan yang belum paham boleh ditanyakan. Silahkan. Saya Bu. Oke, Mbak Reni, silahkan. Apa pertanyaannya? Memberikan bimbingan keagamaan atau nasihat kepada orang sakit itu contohnya seperti apa, Bu? Oke. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Reni, yaitu memberikan bimbingan keagamaan atau nasihat kepada orang yang sakit itu seperti apa? Benar ya Mbak Reni, pertanyaan seperti itu? Ya, Bu. Nah, di sini siapa yang ingin mencoba menjawab terlebih dahulu sebelum Ibu jelaskan? Saya Bu. Oke, Mbak Abel, silakan. Yang pertama, sakit ini adalah cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain berobat kepada dokter, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama setiap minum obat. Yang ketiga, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Yang keempat, perbanyak zikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, janganlah jengkel, janganlah kesal, janganlah buruk sangka kepada Allah. Usahakan untuk senantiasa takarub atau mendekatkan diri kepada Allah, dan sangat baik jika bisa banyak membaca ayat-ayat Al-Quran atau menyebut Asmaul Husna. Oke, terima kasih ya untuk Mbak Abel atas jawabannya. Memberikan bimbingan keagamaan atau nasihat kepada orang sakit itu Ibu tadi sudah memberikan contoh seperti memberitahu bahwa ketika kita sakit kita harus tetap melaksanakan sholat 5 waktu ketika kita bisa. Ketika keadaan kita itu masih sadar ya. Kalau misalnya pingsan, yaitu kita tidak tahu karena tidak ingat. Nah, selanjutnya yang pertama itu kita bisa memberikan bimbingan seperti sakit ini ujian atau cobaan dari Allah. Jadi kita harus bisa menerimanya dengan sabar dan lapang dada. Selanjutnya kita harus memberitahu bahwa selain berobat ke dokter, kita juga harus banyak-banyak berdoa kepada Allah ketika kita sakit. Kita bisa berzikir, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, selanjutnya kita juga tidak boleh jengkel atau kesal kepada Allah karena Allah telah memberikan sakit kepada kita. Tetapi kita juga harus tetap bersyukur karena Allah memberikan sakit kepada kita itu tidak mungkin di luar batas kemampuan kita. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya di sini apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Jika dirasa cukup, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya, karena di sini 6 orang. Oke, kelompok pertama yaitu Reni, Putri, dan Nelly. Dengan materi tolong dicatat ya. Ya, Bu. Bagaimana pendapat kalian mengenai orang yang tidak menerapkan adab ketika menjenguk orang sakit? Oke, yang kedua, kelompok kedua, Rindi, Abel, dan Salwa. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian apabila ada orang yang menakut-nakuti orang yang sedang sakit dengan menceritakan hal-hal yang buruk kepadanya? Oke, sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, silahkan kalian duduk berdekatan dengan kelompok masing-masing. Oke, Ibu beri kalian waktu 15 menit untuk berdiskusi. Tentukan jawaban terbaik menurut kalian ya, karena Ibu akan mengambil nilai diskusi kelompok kalian pada hari ini. Silahkan. Bagaimana? Apakah ada kendala? Ada, Bu. Oke, silahkan dilanjutkan. Bu. Kelompok 2, apakah ada kendala? Tidak, Bu. Oke, Ibu rasa cukup ya waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi. Silahkan selanjutnya kelompok pertama, perwakilan untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kalian.
Silahkan, siapa? Saya Bu. Ya, silahkan maju Kak Nelly. Sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Bu Mila. Ya, silahkan. Bagaimana pendapat Anda mengenai orang yang tidak menerapkan adab ketika menjenguk orang sakit? Ya. Jawabannya, adab itu penting, jadi harus diterapkan apabila ketika menjenguk orang sakit. Jadi sudah seharusnya adab itu dilakukan dengan baik. Dan orang yang tidak menerapkan adab menjenguk orang sakit mungkin belum terlalu memahami tentang adab itu dan harus banyak belajar. Sudah Bu. Oke, beri aplaus untuk kelompok pertama. Selanjutnya silakan kelompok kedua. Siapa perwakilannya? Ya, silakan Pak Ber maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Bu Mila. Ya, silakan. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda apabila ada orang yang menakut-nakuti orang yang sedang sakit dengan menceritakan hal-hal buruk kepadanya? Jawabannya, hal tersebut tidak baik karena dapat membuat orang yang sakit menjadi takut, tidak tenang dan akan drop. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, jadi kalian telah berdiskusi dan diskusinya sangat baik ya. Nah, jadi kita harus menerapkan adab ketika menjenguk orang sakit. Jadi kita tidak boleh asal-asalan ya ketika menjenguk orang sakit. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada tetangga kalian sakit, kalian harus menerapkan adab yang telah kalian pelajari ya hari ini. Ya, dengan Bu. mengucapkan salam, dengan lemah lembut, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kecil, dengan memberikan nasihat, seperti itu. Jadi tidak boleh asal-asalan. Nah, mungkin materi hari ini Ibu cukupkan. Semoga kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya tentunya. Ya Bu. Oke, Ibu akan menyampaikan materi minggu depan yaitu hikmah sakit. Silakan kalian mencari materinya dari buku boleh, dari internet juga boleh. Sebelum pelajaran kita mulai minggu depan, kalian juga bisa belajar terlebih dahulu ya, agar lebih paham. Oke, kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu cukupkan pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu di minggu depan ya untuk belajar. Ya Bu. Ya, Bu. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam